Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, Kak Dinara. Nggih. Nggih. Pripun Mbak? Ini Bu, saya mau periksa. Oh nggih. Nun sewu asmane Mbak sinten? Mbak Dian. Oh iya, asalnya Bu Dian nggih. Nun sewu perkenalkan ya Bu. Iya. Nama saya Bu Hartini sebagai bidan desa di Desa Pasean ini ya. Mau periksa sebentar, saya tutup pintu dulu ya Bu. Oh nggih Bu. Nun sewu Bu Dian, ada yang bisa dibantu sama Bu Bidan? Iya Bu, jadi gini. Pertama itu waktu aku lahiran pertama, itu lahirannya secara normal. Terus lahiran yang kedua itu sesar. Kemudian yang ketiga ini maunya normal, itu bagaimana ya Bu? Oh iya, sebentar ya Bu Dian, saya lihat bukunya dulu nggih. Oh iya Bu. Oh nggih, ngaten nggih Bu Dian. Ini Bu Dian riwayat kehamilan pertama melahirkan normal, yang kedua sesar, yang ketiga mau melahirkan normal, seperti itu nggih Bu Dian. Nggih Bu. Iya. Nih, jadi begini ya Bu Dian, jadi sekarang itu ada yang namanya VBAC ya Mbak Dian ya, jadi itu vaginal birth after cesarean. Jadi seorang ibu itu bisa melahirkan normal setelah operasi. Nih, jadi ada beberapa keuntungan dari VBAC ini. Yang pertama itu menurunkan angka mortalitas ibu atau angka kematian ibu akibat dari persalinan, ya, karena penjaringan bisa melahirkan normal. Yang kedua, untuk proses pemulihannya itu penjaringan akan lebih cepat dibandingkan dengan melahirkan saat seperti operasi, seperti itu nih, pemulihannya lebih cepat. Terus yang ketiga, hubungan jenengan, bondingnya antara penjenengan sama adik bayi itu akan lebih erat jika jenengan bisa melahirkan dengan teknik VBAC ini. Terus yang keempat itu ini Bu Dian, apa namanya, mengurangi resiko atau komplikasi pada kehamilan berikutnya, seperti itu nggih. Nah, dari VBAC ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya VBAC nggih. Ini tadi saya lihat dari bukunya Bu Dian, benar nggih, ada riwayat persalinan normal, jadi sudah bisa nggih. Terus kehamilannya atau persalinannya kurang lebih 2 kali nggih. Dulu melahirkannya juga normal nggih. Saya lihat di bukunya Bu Dian, berat badannya 3 kilo ya Bu ya. Nggih. Terus yang saya Bu, ini usia ibu juga baru 29 tahun ya Bu ya. Terus saya lihat juga IMT itu juga dalam batas normal ya Bu ya. Jadi jenengan yang saya Bu tidak gemuk. Terus tinggi badan ibu juga mempengaruhi. Ini tinggi badannya Mbak Dian juga mencukupi untuk melakukan VBAC nggih. Tinggi badannya Bu Dian ada 158 nggih. Terus ini juga kebetulan jarak kehamilannya itu lebih dari 18 bulan nggih. Ini pas sekali ya Bu, sekarang putrane panjenengan sudah umur 2 tahun nggih. Bu Dian, saya terangkan juga di VBAC ini ada beberapa indikasi biar VBAC itu berhasil nggih. Yang pertama itu tulang panggul ibu itu besar nggih. Kalau Bu Dian bisa dibuktikan dengan sudah pernah melahirkan normal ibu ya. Terus ukuran berat bayinya itu tidak terlalu besar Bu Dian, tidak lebih dari 4 kilo nggih. Terus posisi bayi itu dalam keadaan normal nggih. Jadi posisi kepalanya itu tidak sungsang. Ini posisi kepalanya di bawah nggih, tidak sungsang, atau posisi bayi itu tidak melintang nggih. Terus yang selanjutnya itu luka bekas yang terdahulu itu Bu Dian, itu yang horizontal atau yang kan ada yang ke atas, ada yang vertikal itu, terus ada yang horizontal. Luka operasinya Bu Dian Itu yang melintang. Oh yang melintang ya, yang horizontal seperti ini gitu. Itu bisa Bu Dian. Jadi kalau memang posisi bekas luka operasinya itu yang penting tidak vertikal atau tidak yang tegak itu ya, yang horizontal itu bisa untuk melahirkan normal. Terus tidak mempunyai penyakit kronis Bu Dian. Bu Dian punya riwayat penyakit kronis tidak ada nggih. Jadi indikasi keberhasilan VBAC juga ditentukan dari riwayat penyakit ibu. Ini juga saya lihat dari bukunya Bu Dian, riwayat penyakitnya bagus, tidak ada komplikasi untuk
bisa melahirkan dengan BPAC ini nggih. Terus ada waktu kehamilan yang dulu ada riwayat perdarahan tidak kemudian? Tidak. Oh, tidak nggih, berarti benar nggih. Kalau tidak ada riwayat perdarahan atau tidak ada riwayat robekan jalan tidak ada robekan pada persalinannya terdahulu, berarti bisa melahirkan dengan BPAC ini. Kemudian selain ada indikasi, juga ada beberapa kontraindikasi ibu yang tidak bisa melahirkan BPAC. Yang pertama itu ibu dengan obesitas atau berat badannya berlebihan. Yang kedua itu usia ibu itu lebih dari 40 tahun, itu tidak bisa ya Bu Dian. Kebetulan ini Bu Dian usianya 29 ya, bisa ya. Terus yang ketiga, berat badan bayi atau janin itu tidak lebih dari 4 kilo. Ini saya lihat bukunya Bu Dian, berat badan bayinya saat ini kurang lebih sekitar 2,8. Terus yang keempat itu jarak kehamilan, jarak persalinan yang lalu itu lebih dari 1,5 tahun atau 18 bulan ya Bu Dian ya. Terus yang selanjutnya itu si ibu itu tidak mempunyai riwayat penyakit yang berat nih, seperti hipertensi, seperti jantung, seperti asma, seperti itu, termasuk itu kontraindikasi nih. Terus bayi itu kehamilannya itu kembar atau mungkin malah triple ya Bu Dian ya, yaitu nyun sewu itu juga termasuk kontraindikasi nih. Terus yang selanjutnya itu ibu mengalami riwayat sesar 2 kali, itu juga sama Bu Dian, itu juga merupakan kontraindikasi untuk ibu untuk tidak bisa melahirkan secara BPAC. Ini kebetulan Bu Dian baru sekali ya. Tadi sudah jelas Bu Dian tentang indikasi dan kontraindikasi. Iya Bu, sudah jelas nih. Yang selanjutnya itu ada beberapa juga resiko kegagalannya juga tetap ada ya Mbak. Jadi kalau tidak bisa melahirkan secara BPAC, kemungkinan itu juga akan terjadi ruptur uteri atau perdarahan. Kalau terjadi perdarahan seperti itu, si ibu harus dilakukan histerektomi. Histerektomi itu jadi dihentikan perdarahannya dengan cara dioperasi seperti itu. Itu bila kemungkinan bila melahirkan normalnya tidak berhasil atau mengalami kegagalan. Kemudian ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan bila Bu Dian menghendaki persalinan secara BPAC. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama memang satu, Bu Dian itu sudah mantap untuk melahirkan BPAC. Sudah mantap Bu Dian? Sampun Bu. Ya sampun. Terus yang kedua, jenengan untuk pertolongan persalinan ini tindakannya harus di rumah sakit ya Bu Dian ya. Karena jaganya nanti kalau persalinan normal itu tidak bisa secara normal, butuh tindakan segera. Kalau di rumah sakit itu nanti untuk perlengkapannya, peralatannya untuk menolong si ibu maupun si bayi itu sudah lengkap, sudah tersedia. Seperti itu nih. Bisa melahirkan normal tapi tetap harus di rumah sakit. Seperti itu nih. Terus yang selanjutnya ibu harus persiapan untuk dana persalinan. Kebetulan ini Bu Dian juga sudah mempunyai jaminan kesehatan, jadi sudah nyicil ayam dulu seperti itu ya Bu Dian ya. Terus yang selanjutnya dipersiapkan ibu untuk calon pendonor darahnya, sudah ada Bu calon pendonor darahnya? Sudah, kebetulan sekali sudah ada pendonor darah. Kalau tidak ada nanti ada bank darah di tingkat desa. Terus yang selanjutnya disiapkan juga alat transportasinya ya Bu ya. Alat transportasi jenengan ketika sudah merasakan kenceng-kenceng untuk ke tempat fasilitas kesehatan sudah disiapkan ya. Sudah ada mungkin? Ya sudah ada bisa pakai mobil seperti itu yang lebih aman seperti itu. Terus jenengan saat dilakukan tindakan ini juga harus ada penanggung jawabnya ya Bu ya. Penanggung jawabnya bisa suami. Itu diusahakan saat menjelang persalinan suami ada di tempat. Kepepetnya kalau tidak ada suami atau yang mendampingi, keluarga yang lain, keluarga yang terdekat Bu Dian bisa mendampingi untuk pengambil keputusan nanti bila dibutuhkan tindakan di rumah sakit. Terus yang selanjutnya karena ini mau melahirkan, secara otomatis
Kemudian juga harus menyiapkan perlengkapan untuk persalinan itu, perlengkapannya panjenengan sama perlengkapan bayi. Seperti itu nggih. Jadi semua harus disiapkan lebih awal. Seperti itu ya Bu Dian. Iya, Bu. Ya. Kemudian dari apa yang dijelaskan dari Bu Bidan tadi, ada pertanyaan? Berarti nanti saya bisa lahiran secara normal ya, Bu? Bisa Bu Dian, panjenengan bisa melahirkan secara normal. Saya lihat dari hasil pemeriksaan, dari luka operasinya, riwayat yang terdahulu, bentuknya juga horizontal, jarak kehamilannya sudah 2 tahun, ibu bisa melahirkan normal, tapi harus tetap di rumah sakit. Ya. Seperti itu Bu Dian, jelas dengan apa yang saya sampaikan? Nggih, sampun jelas. Nanti nih Bu Dian, ini saya periksa dulu, nanti kontrol ulang sesuai jadwal kembali ya Bu Dian ya. Begitu Bu Dian, dari beberapa penjelasan saya tadi, Bu Dian sudah besok? Sampun, Bu. Terima kasih Bu Dian sudah berkonsultasi dengan Bu Hartini pada hari ini. Semoga persalinannya normal, sehat panjenengan dan adik bayi. Nanti bisa konsultasi lagi dengan Bu Bidan apabila ada keluhan atau ada beberapa hal lagi yang mau dilakukan. Terima kasih. Sehat selalu ya Bu Dian. Terima kasih.